Febrianti selaku fasilitator dan selamat malam bagi Ibu Vero. Selamat malam. Oke, di sini kami akan mempraktekkan skenario coaching di mana ada kasus tentang kesiapan belajar siswa di kelas yang mana ada dua anak yang kalau dijelaskan materi pembelajaran matematika dia tidak pernah paham. Walaupun gurunya mencoba menjelaskan, tetapi anak tersebut tidak pernah paham karena ternyata si anak ini tidak hafal perkalian. Jadi di sini ada dua pemeran. Yang pertama itu sebagai coach itu saya sendiri, Ibu Lita Sumariati, sedangkan sebagai coaching itu Ibu Veronica. Siap Bu? Siap. Oke. Selamat malam Ibu Lita. Selamat malam Ibu Vero. Iya, apa kabar Ibu Lita? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Maaf nih Bu Lita. Bu Lita malam ini sedang sibuk nggak sih? Betulan banget Bu Vero, malam ini aku tuh nggak ada kegiatan sama sekali. Gimana Bu Vero, apa mau curhat? Ada yang bisa aku bantu? Apa kita mau sharing? Asik, baiklah Ibu. Jadi gini nih, boleh kan saya minta waktu sebentar aja buat ngobrol sama Ibu? Boleh ya? Tentu. Sebelum bayar boleh. Oke, terima kasih Bu Lita. Jadi Bu Lita, saat ini nih saya tuh pengen ngobrol santai nih dengan Bu Lita tentang apa ya, masalah kesiapan belajar siswa saya di kelas. Jadi begini Bu, di kelas saya itu kan ada dua anak yang kalau dijelaskan materi pembelajaran matematika dia tuh nggak pernah paham Bu. Bahkan saya itu udah berkali-kali mencoba menjelaskan, tetapi anak tersebut masih aja nggak paham. Contohnya itu kayak gini, jika pelajaran matematika anak tersebut tuh tertinggal jauh dengan teman-temannya yang lain karena anak itu tuh belum hafal operasi hitung matematika kayak perkalian dan pembagian. Nah, padahal kan anak ukuran siswa kelas 5 itu untuk materi perkalian dasar seharusnya sudah menguasai. Benar nggak Bu? Bener banget itu. Bener itu Bu. Jadi masalah Bu Veron ini sekarang ini ya, kesiapan belajar siswa di kelas itu ya Bu ya? Betul. Jadi walaupun Ibu Vero udah menjelaskan berkali-kali, mereka itu nggak paham Bu? Iya. Terus setelah Bu Vero selidiki, ternyata mereka berdua ini tidak hafal perkalian? Iya, belum hafal dia perkalian. Berarti konsep dasar matematikanya itu belum ada ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah Bu Veron, sebelum itu saya pengen tanya dulu nih ya, menurut Bu Vero, kalau anak yang dapat menyelesaikan materi matematika itu apakah anak yang harus hafal perkalian Bu? Kalau menurut saya sih untuk anak kelas 5, kemampuan yang harus dikuasai siswa saat belajar matematika ya dengan memahami konsep Bu. Konsep dasar matematika itu kan ada operasi hitung, yaitu penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Jadi jika anak kelas tinggi sudah tidak hafal perkalian, maka kan akan sulit untuk anak tersebut mengikuti pembelajaran matematika di kelas 5. Benar itu, benar sih. Berarti anak-anak yang yang paham matematika itu harus hafal dulu perkalian itu ya sebagai dasarnya ya. Apalagi anak-anak di kelas Bu Vero kan anak-anak yang termasuk kelas tinggi ya. Kalau kelas 5 itu sudah kelas tinggi ya Bu? Iya, betul. Nah, sekarang aku mau tanya nih Bu, terkait kesiapan belajar siswa, tentunya Ibu Vero kan punya strategi nih, atau mode pembelajaran, ataupun itu metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan kan terkait dengan materi perkalian itu. Coba sih Ibu Vero ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu Vero lakukan saat pembelajaran matematika saat ini. Ya, Bu Lita, berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula, Bu. Maka dari itu, untuk memfasilitasi siswa baik yang udah hafal perkalian maupun yang belum hafal perkalian,
Saat pembelajaran saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa benda konkret, baik misalnya pakai permen, lidi, dan yang lainnya yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian saya menyiapkan lembar kerja juga yang kemudian akan saya siapkan kelompok yang anggotanya itu terdiri dari 2 orang, yang mana muridnya itu yang sudah paham dan hafal perkalian. Saya juga akan memberikan lembar kerja yang lebih menantang, terutama mengenai operasi hitung matematikanya. Nah, untuk siswa yang tidak hafal perkalian, saya menggunakan LKPD yang mudah dan simpel seperti itu, Bu Lita. Bagus sekali itu loh Bu Vero, menurut saya Bu Vero itu sudah mempersiapkan sangat mempersiapkan terkait alat peraga yang digunakan, itu udah sesuai dengan kebutuhan murid Ibu Vero ya. Jadi Ibu Vero itu juga sudah menghitung pastinya kan hasil dari operasi matematika di LKPD yang akan Ibu berikan kan. Iya, iya. Lalu di beberapa siswa yang sudah hafal perkalian itu Ibu berikan LKPD yang berbeda. Jadi yang lumayan sulit itu untuk anak-anak yang hafal perkalian, lalu yang mudah atau yang simpel itu untuk anak-anak yang tidak hafal perkalian. Yeah. Itu sudah bagus loh Bu Vero. Berarti di sini Bu Vero sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses belajar di kelas Bu Vero. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan, Bu Vero itu sudah bisa menggunakan alat peraga yang Bu Vero berikan atau gunakan gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu sudah bagus sekali, udah luar biasa. Nah, menurut Ibu Vero, strategi apa sih yang Ibu berikan nanti ya Bu ya, bukan saat ini, nanti terkait menghitung perkalian. Misalnya gini nih Bu ya, strategi itu perlu kita berikan jika ada siswa yang menghitung hasil perkalian tidak tepat. Sering kita ada satu angka yang salah gitu kan ya, atau kurang teliti. Kira-kira apa sih strategi yang akan Ibu berikan nanti? Ya, saya akan menanamkan penguasaan konsep Bu, bukan pada hasil, melainkan pada proses, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, yang mana cara kerjanya itu jika ada pertanyaan 6 kali 7, maka saya akan mengajak anak-anak untuk menghitung kelipatan dari angka 7-nya sebanyak 6 kali. Kami kemudian menghitung secara bersama-sama. Jadi anak tidak perlu menghafal, melainkan paham bagaimana konsep pengerjaannya. Nah, mungkin bisa dengan cara lain, bisa dengan cara bernyanyi, atau mungkin bisa dengan pakai cara market day nih setiap hari Sabtu ya. Jadi lewat market day ini anak-anak itu bisa belajar dengan belajar matematika yang sesungguhnya, fungsional begitu ya, yang dipakai dalam sehari-hari, misalnya dalam penghitungan uang, jumlah benda yang dijual di pasar tersebut, begitu sih Bu. Menurut saya itu apa sih pandangan untuk merancang pembelajaran ke depannya itu sudah bagus banget loh Bu, udah luar biasa banget, sudah menggunakan benda konkret, terus konsep menghitung dasar dengan penjumlahan berulang, apalagi ditambah dengan menyanyi, merubah lirik ya Bu ya. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Bu Vero itu pasti suaranya bagus sekali dan suka menyanyi pastinya ya Bu Vero ya. Saya suka nyanyi pelangi-pelangi Bu. Ada itu. Dan terkait yang Bu Vero siapkan tadi nih, kira-kira masih ada hal yang kurang nggak sih dari strategi? Sudah, media belajar sudah tuh kayaknya, metode segala macam itu sudah. Kira-kira apa sih yang masih kurang menurut Bu Vero? Ya, sebenarnya hal ini masih dalam proses Ibu, karena kan belum semua terlaksana seperti kegiatan market day itu. Jadi memang masih proses, maksudnya belum bisa diaplikasikan begitu, masih dalam tahap rencana. Market day itu ya yang belum terlaksana ya. Sudah sebagian sudah terlaksana, tetapi belum konsisten. Gitu iya betul. Berarti Bu Vero harus melakukan semua itu secara konsisten dan kontinu ya Bu ya. Iya betul. Bagus itu Bu Vero. Kira-kira kapan sih Bu Vero dapat menerapkan strategi pembelajaran
yang luar biasa itu seutuhnya di dalam proses pembelajaran matematika itu? Wah, besok pagi saya akan mulai lah, Bu. Akan mulai secara bertahap nih strategi pembelajaran ini. Harus langsung nih besok pagi dilakukan. Keren Bu, keren. Karena semakin cepat itu semakin baik. Betul. Apa yang mau kita praktekkan itu harus segera kita eksekusi ya. Betul. Besok pagi berarti Ibu Vero sudah mulai mencoba untuk melaksanakan strategi pemahaman konsep perkalian yang luar biasa menyenangkan itu ya. Ya. Kira-kira dalam menerapkan strategi pembelajaran itu, Ibu Vero itu membutuhkan bantuan siapa aja sih Bu? Biar strategi pembelajaran Ibu Vero itu berjalan secara konsisten dan kontinu. Ya, saya tetap membutuhkan bantuan guru-guru lain ya Bu ya, seperti rekan sejawat saya yang mengajar di kelas tinggi. Lalu dukungan dari kepala sekolah terutama untuk menghidupkan kegiatan marketing tersebut. Itu bagus banget loh Bu, bagus banget. Sebenarnya Bu Vero itu sudah tahu solusinya, sudah tahu kedepannya seperti apa. Cuman memang Bu Vero harus membutuhkan mulai terlebih dahulu itu harus benar-benar konsisten, bertanggung jawab, itu harus Ibu Vero terapkan di dalam Ibu Vero. Karena pembelajaran Ibu Vero ini benar-benar luar biasa. Itu pasti pembelajaran itu sangat menyenangkan bagi murid. Karena saya dengar itu rancangannya begitu menarik, begitu variatif, strategi, metode yang dipakai. Sekarang ini kita ini sebagai guru Bu harus banyak-banyak berinovasi. Seperti Bu Vero termasuk guru yang keren, guru yang mau berinovasi dengan segala macam. Terima kasih Bu Lita untuk semangatnya. Keren Bu, keren. Pokoknya saya dukung Bu Vero untuk konsisten dalam melaksanakan rancangan-rancangan Bu Vero. Jangan takut gagal Bu. Gagal sekali, coba lagi, coba lagi. Baik. Wah, terima kasih untuk waktunya Bu Lita. Sama-sama Ibu Vero, semangat terus. Semangat. Oke, baik. Selamat malam Bu Rianti dan Bu Lita. Kita akan melakukan coaching ya, latihan untuk mempresentasikan skenario yang sudah saya buat. Di sini saya Bu Vero sebagai coach dan Bu Lita sebagai coachingnya. Yaitu nanti saya berperan sebagai guru dan Bu Lita sebagai murid. Saya akan mengangkat kasus tentang siswa yang cenderung membuat masalah dengan temannya saat mengikuti penilaian harian. Siswa tidak mau mengikuti penilaian harian karena merasa itu hal yang sulit dan selalu mengatakan bahwa dirinya akan tetap egois dengan tidak mau melakukan penilaian harian dan akan mengganggu temannya gitu. Ya, baik, kita akan mulai percakapannya ya Bu Lita. Hai Lita, kamu sepertinya sedang happy. Iya nih Bu, aku sekarang sedang happy banget. Wah, seneng loh Bu Vero dengernya. Bagi cerita dong, biar Bu Vero juga ikutan happy. Bagi nggak ya? Tapi nanti kalau aku bagi, Bu Veronya pasti marahin aku. Enggak dong. Masa marah? Coba deh, cerita dong. Aku tuh happy Bu, karena hari ini aku tuh bebas dari penilaian harian. Dari malu. Bebas dari penilaian harian, maksudnya nggak ikut penilaian harian. Tapi kok happy? Bukannya kalau nggak bisa ikut penilaian harian itu sedih ya? Kalau bagi aku sih nggak ikut penilaian harian itu, aku happy Bu. Soalnya kan penilaian harian itu sulit. Jadi aku nggak suka. Kalau aku ada penilaian harian, aku tuh bakal jadi anak yang egois. Aku bakal gangguin tuh teman-teman aku biar nggak jadi ulangan.
Oke, sekarang Bu Vero jadi pengen ngobrol nih sama Lita tentang penilaian harian supaya mungkin nanti Lita bisa punya pemahaman baru ya kalau penilaian harian itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang menyulitkan, tapi penilaian harian itu adalah alat untuk mengukur kemampuan kita supaya tahu apa yang sudah kita kuasai dan apa yang belum kita kuasai. Nah, kamu suka nggak jadi anak sekolah sih, Lita? Ya, suka banget Bu. Aku suka pakai baju sekolah, aku suka belajar, tapi aku tidak suka penilaian harian. Nah, terus kamu suka nggak kalau naik kelas? Ya suka dong Bu, kalau aku naik kelas kan aku nanti cepet SMP. Tapi kamu tahu nggak syarat naik kelas itu apa? Kan masuk terus aja sudah bisa naik kelas. Astaga, jadi ya Lita ya, syarat naik kelas itu harus melalui penilaian harian. Kita harus punya nilai. Nilai dari penilaian-penilaian yang dilakukan di sekolah, salah satunya penilaian harian, biar kita tahu kemampuan kita. Sebenarnya tidak masalah dapat nilai berapapun, tapi kalau udah tahu nilai kita, kita nanti bisa belajar lagi apa yang harus kita pelajari. Tapi aku nggak suka loh Bu, penilaian harian itu sulit, susah, lama. Kan Bu Vero itu bisa tinggal kasih aku nilai, gak usah lagi aku ngerjain soal penilaian harian loh Bu. Aku kan udah masuk terus, aku udah jadi anak baik. Hah, berarti kamu ini dong membuat orang lain menjadi tidak jujur, membuat orang lain melanggar aturan nih. Karena nanti Bu Vero memberi nilai tanpa melakukan penilaian harian, kan Bu Vero jadi nggak jujur. Aku kan cuma kasih solusi, bukan ngajak ibu nggak jujur. Kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa, tapi harus dipertimbangkan gitu loh Bu. Aduh, coba nanti Lita pikirkan kembali ya. Dan mungkin Lita itu bisa berpikir ulang dan memikirkan supaya si Lita ini mau melakukan penilaian harian. Gimana? Mau nggak kalau diajak berpikir kembali sama Bu Vero? Nah, kasih waktu aku akan mikir. Tapi boleh deh, boleh aku coba deh Bu. Gimana sih? Nah, oke. Berarti mulai nanti kita latihan dengan mengucapkan bahwa kita suka penilaian harian, gampang kan? Nah, caranya itu begini. Coba latihan dulu ya, tirukan Bu Vero ya. Lita tidak mau jadi anak yang egois lagi. Lita tidak mau jadi anak yang egois lagi. Lita akan sayang dengan teman dan tidak akan ganggu teman lagi. Lita akan sayang dengan teman dan tidak akan mengganggu teman lagi. Lita mau suka mengerjakan penilaian harian berapapun nilainya. Lita mau suka mengerjakan soal penilaian harian berapapun nilainya. Tetapi tetap akan berusaha mendapat nilai yang bagus. Tetapi tetap akan berusaha mendapatkan nilai yang bagus. Nah, gimana sekarang perasaan Lita waktu latihan mengucapkan kata-kata itu? Mulai tertarik sih Bu. Mulai tenang, mulai ada gambaran tuh untuk penilaian harian itu emang bisa ya nggak dibikin sesulit yang aku pikirin kemarin. Bisa dong, makanya kita mau latihan untuk mengucapkan hal yang positif ini. Ini nih sebenarnya namanya itu cognitive behavior therapy. Jadi nanti Lita akan punya sebuah pemikiran baru, menyukai penilaian harian, sayang sama teman-teman gitu. Nah, kapan kira-kira Lita mau melakukan cognitive behavior therapy ini dengan konsisten agar Lita mau menyukai penilaian harian? Ini Bu Vero nantang aku nih. Bisa jadi. Oke, sekarang juga aku bisa mulainya. Hah? Oke deh
Oke, berarti mulai sekarang Bu Vero akan percaya nih sama Lita nih. Kalau Lita pasti akan jadi anak yang baik dan pintar. Ya, mulai sekarang dan seterusnya aku mau ikut yang kata Bu Vero tadi, asalkan aku bisa suka dengan penilaian harian dan aku bisa naik kelas. Iya, oke, berarti sepakat ya. Oke, aku suka. Oke, terima kasih Lita. Sama-sama Ibu Vero.